Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, terima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia. Bersyukur buat pemeliharaan, penjagaan, penyertaan Tuhan. Kita boleh ada di minggu yang baru, kita ada di bulan yang baru lagi. Dan sungguh kalau kita boleh ada hari ini, karena perlindungan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Buat sepanjang malam kami boleh melewati dalam perlindungan-Mu. Dan pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang. Bersyukur buat penyertaan-Mu di sepanjang hari-hari. Kami boleh memasuki minggu yang baru. Kami boleh memasuki bulan yang baru lagi. Dan kami bersyukur karena penyertaan-Mu ajaib dalam hidup kami. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai hari. Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Dan Engkaulah tempat perlindungan yang teguh bagi kami. Sebab itu biarlah hati kami limpah dengan ucapan syukur. Dan mulut kami penuh dengan puji-pujian kepada-Mu. Engkau Allah yang setia bagi kami. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku melangkah kepadamu, ya ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Perlindunganku. Engkau yang
selalu mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hariku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Saya kepadamu Yesus sama perlindunganmu dekatnya selalu aku dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hariku berhormat kepadamu ya Allah. Mulutku aku pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hariku berhormat kepadamu ya Allah. Kepadamu ya Allah. Kepadamu ya Allah Tuhan, diri Tuhan yang teguh. Allah Tuhan, pengharapan. Kau Bapa yang setia, Kau yang tak pernah ingkar janji, Kau yang selalu mengampuni semua janji-janji-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami Bapa Kaulah Tuhan perpisahan yang teguh,
Engkaulah kota benteng yang teguh. Engkaulah kubu pertahanan kami. Menara keselamatan kami. Kami aman, berlindung di dalam-Mu. Kami aman di dalam-Mu. Hanya kepadamu hati kami percaya. Hanya kepadamu kami berharap. Engkau satu-satunya dan tidak ada yang lain. Tidak ada yang sama seperti-Mu. Tidak ada yang lain, hanya Engkau. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami menyembah. Kami menyembah. Kami memuji. Meninggikan nama-Mu. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Terpuji. Kami menyembah. Kami menyembah. Kami menyembah. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur punya Allah yang seperti-Mu. Kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Engkau yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Engkau yang selalu ada bersama kami. Engkau yang menolong kami. Engkau yang memberkati kami. Engkau yang melindungi dan menjagai kami. Engkau yang meluputkan kami dari setiap jerat perangkap. Terima kasih. Engkau yang meluputkan kami dari setiap kecurangan. Engkau yang meluputkan kami dari setiap kecelakaan. Engkau yang selalu ada. Engkau yang menolong kami. Engkau yang memelihara. Engkau yang memberkati. Sebab itu kami mau terus ada di dalam berlindung hanya kepada-Mu.
Kami memuji, kami menyembah, meninggikan nama-Mu Yesus Tuhan, memuliakan Engkau. Kami puji Engkau, kami sembah, mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu, Yesus Tuhan. Pujilah, pujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Puji-pujilah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Ajaib, ajaib Engkau. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami sembah, kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu, Yesus Tuhan. Sebab tidak ada yang seperti-Mu, tidak ada yang lain selain Engkau. Hanya Engkau satu-satunya Allah di atas segala Allah. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja. Engkau yang berkuasa atas semesta. Engkau yang mengatur segala masa. Engkau yang berdaulat atas hidup setiap kami. Untuk kami mau tunduk dan taat kepadamu. Sebab Engkau Bapa yang baik, sungguh baik. Engkau sangat baik, Engkau selalu baik. Selamanya Engkau baik Tuhan. Dan berkesudahan kasih setiamu bagi kami. Tak habis-habisnya rahmat-Mu yang Kau limpahkan bagi kami.
Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Sebab Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah yang beserta dengan kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Engkau yang selalu ada bersama kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Yesus, 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 Yesus Tuhan. Hanya kepadamu kami berlari dan kami menjadi selamat. Sebab Engkau menara keselamatan. Hanya di dalam-Mu kami aman. Engkau yang melingkupi kami dengan kasih-Mu. Engkau yang menaungi kami dengan kuasa-Mu. Sehingga kami aman di dalam-Mu. Terima kasih, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Sungguh kami aman, kami ada di dalam tangan-Mu. Tangan yang berkuasa melakukan segala perkara. Tangan yang ajaib dan berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu. Dan tiada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada-Mu. Dan biarlah Kau dapati hati kami percaya kepada-Mu. Bersungguh-sungguh hanya kepada-Mu. Sehingga perkenanan-Mu turun atas hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Ku di tangan-Mu. Ku di hati-Mu. Di pikiran-Mu. Di rencana-Mu. Tak pernah Kau sendiri.
di tanganmu, di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Amin, amin, amin. Di tanganmu, di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Oh, di tanganmu, oh, di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Di tanganmu, di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Amin. Di tanganmu, di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Tak pernah ditinggalkan. Tak pernah ditinggalkan. Sungguh Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Karena kami ada di dalam tangan-Mu. Kami ada di dalam hati-Mu. Kami ada di dalam pikiran dan rencana-Mu. Sebab itu biarlah perkara ini yang terus kami taruh dalam hati kami. Menjadi percaya kami kepadamu. Sebab Engkau Allah yang setia. Dan Engkau yang tidak pernah ingkar janji. Sehingga kami aman di dalam-Mu. Dan kami terus tenang bersama. Kami tinggal di dalam-Mu. Dan firman-Mu di dalam kami. Menguasai dan mengendalikan seluruh hidup. Suatu pagi hari kami buka hati kami lagi untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya firman-Mu. Dan kami melakukannya dengan setia. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya, haleluya. Amin.
Oke, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi hari ini kita memasuki Mazmur pada pasalnya yang ke-11 dengan judul perikop Tuhan tempat perlindungan. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung, bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab lihat, orang fasik melentur busurnya, mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga. Matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang, angin yang menghanguskan. Itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil, dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Jadi ini adalah ungkapan Daud, percaya Daud kepada Tuhan, dan yang tentunya juga menjadi percaya kita kepada Tuhan, sehingga sampai hari ini kita memiliki rasa tenang kepada Tuhan. Karena seperti beberapa hari yang lalu juga sudah saya sampaikan, biarlah setiap kita tidak menaruh rasa aman kita kepada harta kita yang bisa mempunyai sayap dengan tiba-tiba dia terbang dan menghilang. Kita tidak menaruh rasa aman kita kepada jabatan, karena semua jabatan yang di dalam dunia ini juga pasti akan ada waktunya berakhir. Sehingga ada begitu banyak orang jika menaruh rasa amannya di dalam harta, ketika hartanya hilang. Jangankan hilang, kadang baru berkurang sedikit, sudah gelisah, resah, galau, gundah gulana. Atau ada begitu banyak orang yang menaruh rasa amannya kepada jabatannya. Ketika jabatannya berakhir, maka dia kena pada yang namanya post power syndrome. Hidupnya tertekan, depresi, rendah diri, bukan rendah hati, tapi rendah diri. Tapi di dalam kerendahan dirinya dia semakin sensi. Ada begitu banyak hal. Bahkan kita juga tidak menaruh rasa aman kita kepada pekerjaan kita. Karena pekerjaan kita setiap saat bisa saja mengalami persoalan dan permasalahan. Jadi mari belajar terus seperti Daud, menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya tempat untuk kita berlindung. Karena perlindungan di dalam Tuhan itu teguh, perlindungan di dalam Tuhan itu kuat. Karena apa? Karena kalau kita membaca di ayat yang kedua, kita tahu seperti Pak Kastoni kemarin bilang, di dalam dunia ini ada SMS. Ada orang-orang yang suka melihat orang susah, atau sebaliknya dia susah melihat orang senang. Sehingga rasa iri itu bisa memicu pikiran-pikiran jahat untuk menjebak, untuk mencelakakan, berbuat curang kepada orang lain. Dan bisa saja kita adalah orang-orang yang menjadi sasaran-sasaran dari hal-hal tersebut. Ada begitu banyak orang yang menginginkan kecelakaan kita. Ada begitu banyak orang yang menginginkan kejatuhan kita. Ada begitu banyak orang yang menginginkan kehancuran kita. Baik itu keluarga, baik itu anak-anak kita, baik itu bisnis, usaha, pekerjaan, bahkan pelayanan kita.
Tetapi sekali lagi kita mau belajar dari Daud membangun sebuah gaya hidup terus berlindung kepada Tuhan. Karena kalau kita tidak mempunyai dasar pengharapan yang kuat, kata firman Tuhan, apa yang dapat kita lakukan? Karena satu bangunan tanpa dasar itu akan mudah sekali goyah. Atau kalau kitab Ibrani menggambarkan pengharapan itu seperti sauh yang begitu kuat, yaitu jangkar yang begitu kuat. Sehingga sekalipun kapal itu di tengah gelombang yang besar, dia mungkin terombang-ambing, tapi dia tidak hanyut dan hancur berkeping-keping. Oleh sebab itu, mari kita tetap menjadikan Tuhan sebagai dasar pengharapan kita, tempat perlindungan kita. Sehingga sekali lagi, sekalipun ada gelombang, sekalipun ada badai, sekalipun ada panah yang diarahkan kepada kita, Tuhanlah yang menjadi perlindungan. Dan ayat yang keempat dikatakan bahwa Tuhan itu ada di dalam baitnya yang kudus, Tuhan itu tahtanya di surga, matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Ya, di dalam konteks perjanjian lama, kita bisa memahami ungkapan hati Daud sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, karena memang dalam perjanjian lama konteks hubungan manusia dan Allah itu ya manusia dan Allah dengan jarak manusia di bumi, Allah di surga di tempat yang jauh dalam tanda kutip dalam konteks perjanjian lama Bapak Ibu ya. Tapi Daud percaya bahkan seperti kalau kita juga pernah baca nanti doa Salomo ketika dia mentahbiskan bait suci yang dia bangun, mereka berdoa, biarlah Tuhan mengamat-amati dari surga. Tuhan memperhatikan ketika mereka bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Tetapi sekali lagi di dalam perjanjian baru, di dalam Kristus, kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita diperkenalkan dengan satu pribadi, yaitu Allah yang disebut Immanuel, yang berarti Allah beserta dengan kita. Artinya kemanapun kita melangkah, kemanapun kita berjalan, Tuhan beserta dengan kita. Tetapi tentunya jangan sampai kita juga hanya mengharapkan penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, kalau hanya di saat-saat kita sedang menghadapi masalah. Makanya melalui Koram Deo setiap pagi, kita selalu diingatkan dengan kata Koram Deo itu sendiri. Bahwa kita ini selalu ada di hadapan hadirat Tuhan. Tuhan itu selalu ada berhadapan muka dengan kita. Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita dimanapun kita berada. Dan sekali lagi, saya berharap kita tidak punya pemikiran seperti kebanyakan orang, hanya mengharapkan penyertaan Tuhan ketika menghadapi masalah. Tapi ketika dia merasa lega, nggak ada masalah, hidupnya suka-suka dia, seakan-akan Tuhan tidak melihat, bahkan seakan-akan Tuhan tidak beserta dengan dia. Memang ada begitu banyak paradigma di dalam kekristenan, di dalam pikiran manusia yang harus dibaharui terus dengan firman Tuhan. Dan tentu kita bersyukur melalui Koram Deo, biarlah kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu memerdekakan kita. Jadi sekali lagi kalau bicara tentang ayat yang keempat, kita memahami itu sebagai konteks di dalam perjanjian lama, karena memang itu hubungan antara manusia dengan Allah. Tetapi sekali lagi di dalam perjanjian baru, di dalam Kristus, Allah itu tidak jauh. Allah itu Immanuel. Allah itu selalu ada dalam hidup kita. Allah itu selalu beserta dengan kita.
Dan sekali lagi, jangan kita mengharapkan penyertaan Tuhan hanya ketika kita ada dalam pergumulan dan permasalahan. Bahkan ada begitu banyak orang Kristen yang menamakan dirinya orang percaya, masih teriak-teriak bertanya-tanya, Tuhan, di mana Engkau? Aku lagi dalam masalah. Tuhan, aku lagi dalam pergumulan. Kenapa Engkau nggak tolong? Seakan-akan Tuhan itu jauh dari dirinya. Tapi ketika dia dalam keadaan baik-baik saja, tanpa sadar dengan sengaja, dia menjauh dari Tuhan. Karena dia berpikir dia mau berbuat sesuka hatinya dulu. Nanti kalau sudah nabrak tembok, punya masalah, baru cari Tuhan, teriak-teriak, Tuhan di mana Engkau? Tapi saya percaya mari setiap kita yang ada pagi hari ini bersyukur karena kita menyadari dan percaya Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. Dalam suka duka, dalam keadaan baik ataupun keadaan yang tidak baik menurut daging kita. Dalam setiap langkah hidup kita, Tuhan itu beserta dengan kita. Sehingga ketika kita menghadapi masalah, hati kita tenang. Ketika kita dalam keadaan baik-baik saja, kita menjaga kelakuan kita tetap bersih di dalam penyertaan Tuhan. Sehingga perkenanan Tuhan itu terus nyata dalam hidup kita. Kenapa? Karena ayat berikutnya dikatakan bahwa Tuhan itu menguji orang benar dan orang fasik. Jadi setiap saat dalam hidup kita, kalaupun Tuhan sedang menguji kita, maka biarlah ujian itu semakin memurnikan iman kita. Ujian itu membuat kita semakin naik level di dalam pengenalan kita akan Tuhan, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Jadi jangan alergi dengan yang namanya pengujian, karena dari ayat-ayat ini kita diingatkan bahwa Tuhan itu adil. Dan biarlah Tuhan terus mendapati kita sebagai orang benar, karena kita sudah dibenarkan melalui karya salib. Dan sebagai orang benar, fokus hati kita, fokus hidup kita adalah hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Bahkan ketika kita sedang diuji, teruslah bertahan untuk melakukan apa yang benar menurut Tuhan. Sehingga ketika ujian berakhir, maka penilaian yang Tuhan berikan dalam hidup kita, itu adalah penilaian yang membuat kita bisa naik level. Berkali-kali juga saya katakan, bicara tentang next level, itu berbicara tentang zero. Artinya ketika kita memasuki sebuah level baru dalam hidup kita, maka di dalam level itu kita justru nggak tahu apa-apa. Dan sebab hal itulah yang membuat hati kita terus berpaut kepada Tuhan. Hati kita terus berharap kepada Tuhan. Hati kita terus bergantung kepada Tuhan. Sehingga ketika kita merasa nggak tahu apa-apa, ketika kita merasa nggak punya apa-apa, di saat seperti itulah kita akan terus bergantung dan berharap kepada Tuhan. Tapi kalau kita merasa kita sudah bisa, kita kuat, kita mampu, kita punya segalanya, hati-hati dengan situasi itu. Sehingga tanpa sadar kita bisa bergantung dan berharap kepada semua perkara yang fana itu. Jadi hari ini mari kita belajar dari hidup Daud, menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya tempat perlindungan bagi kita yang aman. Yang kedua, kita terus percaya dan menaruh kepercayaan ini bahwa kita punya Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita dalam segala keadaan kita. Sehingga sekali lagi, ketika kita menghadapi pergumulan, persoalan, hati kita tetap tenang, karena kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Atau ketika keadaan kita baik-baik saja, kita tetap melakukan hal-hal yang baik, yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena ingat yang ketiga, Tuhan akan selalu menguji kita.
untuk kita terus naik level, untuk kita terus semakin mengenal Dia, semakin kuat, semakin teguh. Dan percayalah, Tuhan itu adil. Ketika Tuhan mendapati kita sebagai orang benar, maka Tuhan akan berlaku, bertindak dengan keadilannya, melimpahkan berkat-Nya, melimpahkan segala perkara yang baik bagi setiap kita. Jadi mari fokus saja lakukan bagian kita, karena Tuhan kita Tuhan yang adil. Tidak usah menuntut keadilan kepada Tuhan. Berlaku benar saja, hidup benar saja, maka keadilan Tuhan itu pasti akan dinyatakan dalam hidup kita. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan pagi hari ini. Saya kembalikan kepada Hengki. Ya, terima kasih Pak Heri. Mari kita masuk dalam doa syafaat kita di pagi hari ini. Bapa yang baik, kami bersyukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan di pagi hari yang indah ini. Setiap kami bisa hadir datang kepada Engkau ya Bapa, menaikkan korban syukur kami, menyembah, memuji, dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini ya Bapa, yang terus mengingatkan kami ya Tuhan, kalau Engkau tempat perlindungan kami ya Tuhan. Biarlah kami mau hidup benar di mata-Mu ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan, hanya kepada Engkau. Kami berserah hanya kepada Engkau ya Bapa. Engkau Allah pelindungan kami ya Tuhan. Engkau Allah yang selalu menyertai hidup kami ya Bapa. Biarlah kami mau hidup benar, hidup jujur di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat Pak Heri yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan terus berkati Pak Heri, Tuhan juga memberikan dia kesehatan, kekuatan, dan perlindungan. Bahkan juga istri dan juga anak-anaknya dimanapun mereka berada ya Bapak. Dan juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini, baik suami kami, istri kami, dan juga anak-anak menantu dan cucu kami. Tuhan juga berkati semua ya Bapak. Biarlah Tuhan juga memberikan kesehatan, kekuatan kepada keluarga besar kami ya Tuhan. Dan perlindungan-Mu ya Bapa. Dan juga usaha pekerjaan kami juga Tuhan berkati ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur berkebaikan-Mu ya Bapa. Dan juga di pagi hari ini kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Tuhan berkati bangsa kami, Tuhan terus bawa bangsa kami Indonesia hari demi hari lebih baik. Dari sisi perekonomian, Tuhan juga buat bangsa kami lebih baik ya Tuhan, dan juga memberikan keamanan yang terbaik atas bangsa ini. Dan juga buat Presiden kami yang saat ini, Pak Presiden Joko Widodo, Tuhan juga terus berkati, Tuhan terus taruh hikmat-Mu untuk terus memajukan bangsa kami Indonesia. Dan juga kami berdoa buat Presiden terpilih Pak Prabowo dan Gibran ya Tuhan. Tuhan juga menaruh visi misi yang terbaik untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Untuk melanjutkan pemerintahan kami atas bangsa ini ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur buat bangsa dan pemerintahan kami Indonesia ini ya Bapak. Mari kita masuk dalam doa Bapak kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Heri, silakan. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih buat hari yang baru yang Kau jadikan bagi kami. Dan Engkaulah perlindungan kami yang teguh, kami aman di dalam-Mu Tuhan. Sebab itu kami melangkah di hari yang baru ini dalam perlindungan dan penyertaan-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, malaikat maga tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini di dalam seluruh aktivitas kami, sehingga kami boleh menikmati penyertaan, perlindungan, penjagaan, bahkan berkat-Mu, sehingga apa yang kami kerjakan di hari ini, yang seturut dengan firman-Mu, Engkau buat kami berhasil, sehingga kami boleh berbahagia. Bahkan ketika Engkau izinkan kami mengalami ujian, biarlah kami terus bertahan dan berharap kepadamu, karena kami percaya Engkau tahu, Engkau Tuhan yang adil.
Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur dan kami berjalan bersama. Dan biarlah kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Ya Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Pagi, izin keluar ya. Oke, Thank Cek. Oh, you. kamu berangkat? Iya, iya. Oh, Berkati. Ya. Nanti memberkati. malam pemuritan pria ya. Wacin, Ale.